Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ambar Zahir Maula, Ulfi Karisma Fadilah, Vivi Dea Wijayanti, Wilis Nur Indriani, dan Yuni Silestiawati akan menyampaikan hasil dari review artikel jurnal mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Ibu Ika Septiana Windy Antari, SSI MSAT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilis Nur Indriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas jurnal yang akan direview. Yang pertama adalah judul, yaitu analisis regresi data panel terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Jawa Timur tahun 2006 sampai dengan 2015. Nama penulis Muhammad Jamil Hidayat, Alfian Futuhul Hadi, Dian Anggraini. Nama jurnal Majalah Ilmiah Matematika dan Statistik, tahun dan halaman, yaitu tahun 2018 halaman 60 sampai dengan 80. Selanjutnya saya akan membahas mengenai permasalahan yang diangkat dalam jurnal tersebut, yaitu variabel penyusunan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia tidak menentu atau terdiri dari banyak faktor, sehingga diperlukan analisis yang dapat menganalisis semua faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia yang terjadi dari waktu ke waktu dalam suatu periode tertentu. Untuk sumber data, artikel jurnal yang kami review yakni berasal dari BPS Badan Pusat Statistik. Yakni mereka mengambil data tentang IPM, Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten atau kota Jawa Timur pada tahun 2006 sampai tahun 2015. Saya Vivi Dea Wijayanti dari kelas Ekonomi Syariah G dengan NIM 40119208. Pada jurnal tersebut, peneliti menggunakan dua variabel, diantaranya variabel X dan juga variabel Y, di mana variabel X meliputi IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Lalu variabel Y terdapat 5 kategori. Yang pertama, angka melek huruf untuk X1-nya, lalu pengeluaran per kapita daerah untuk X2, persentase pengeluaran per kapita kelompok makan untuk X3, rasio murid guru X4, dan juga jumlah sarana kesehatan untuk X5-nya. Dari jurnal yang dikemukakan oleh peneliti, terdapat hasil dan juga pembahasannya. Yang pertama, setelah dilakukan uji Chow, di mana untuk memilih antara CEM dan juga FEM, maka diperoleh nilai p-value sama dengan 0,00, di mana angka tersebut lebih kecil dari alfa, di mana alfa bernilai 0,05, sehingga H0 ditolak, di mana artinya model yang sesuai adalah fixed effect model atau bisa disingkat FEM. Hasil yang kedua yaitu pada uji Hausman, untuk memilih antara FEM dan juga REM menghasilkan P-mean value sama dengan 0,000 lebih kecil dari alfa, di mana alfa bernilai 0,05. Hasilnya adalah H0 ditolak. Hal ini berarti model yang sesuai adalah fixed effect model atau FEM. Dan juga hasil yang terakhir, yang ketiga, yaitu berdasarkan uji Chow dan uji Hausman, maka model estimasi yang sesuai adalah FEM atau fixed effect model. Saya Yuni Silestiawati. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Vivi, yaitu mengenai poin keempat, di mana selanjutnya yaitu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinialitas, dan uji heterokesidasitas. Dapat dilihat pada gambar 1, yaitu hasil uji normalitas diperoleh Jarque-Bera 0,86 dengan p-value 0,65 yang lebih dari alfa 0,05, sehingga H0 diterima, yang berarti data berdistribusi normal. Selanjutnya pada uji multikolinialitas di bawah dapat diketahui bahwa koefisien variabel tidak ada yang melebihi 0,85, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinialitas. Kemudian pada hasil uji heterokesidasitas pada tabel 2 diketahui bahwa p-value sama dengan 0,47, di mana p-value ini lebih dari alfa,
yang 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa varians dari residual bersifat hetero. Dan karena itu, berdasarkan hasil uji asumsi klasik, di mana terdapat heterokedastisitas, maka dalam perbaikannya dapat digunakan model fixed effect model dengan cross-section weight. Baik, di sini saya Ulfi Karisma Fadila akan menjelaskan tentang fixed effect model cross-section weight. Nah, sesuai dengan tabel 3 yang tertera pada PPT, dapat diambil persamaannya, yaitu IPM atau Indeks Pembangunan Masyarakat dengan rumus koefisien dikalikan dengan variabelnya. Untuk perhitungannya sesuai yang tertera pada PPT. Nah, untuk selanjutnya, berdasarkan persamaan fixed effect model cross-section weight, nilai IPM akan naik apabila nilai AMH, PPM, dan RMG turun, serta PBD dan Sarkesnya juga naik. Nah, sebaliknya, IPM atau Indeks Pembangunan Manusia akan turun apabila nilai AMH, PPM, dan RMG naik, serta PBD dan Sarkes turun, sesuai dengan persamaan 13 yang sesuai dengan perhitungannya tadi. Nah, dapat dihitung nilai IPM di wilayah Jawa Timur pada tahun 2009 sampai 2015. Kemudian, dari tabel 3 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 4 variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel IPM, di mana probabilitasnya kurang dari 0,05, sementara satu variabel tidak berpengaruh terhadap variabel IPM, yaitu angka melek huruf atau AMH yang probabilitasnya sebesar 0,1898 dan itu lebih dari 0,05. Kemudian, uji koefisien determinasi yang terdapat pada tabel 3 berdasar nilai R-nya sebesar 94,23%. Artinya, variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 94,23%. Nah, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Terakhir, berdasarkan estimasi atau pendugaan parameter pada fixed effect model cross-section weight, 4 variabel yang berpengaruh signifikan terhadap IPM antara lain, yang pertama yaitu pengeluaran per kapita daerah atau PPD, kemudian presentasi pengeluaran per kapita atau presentasi pengeluaran per kapita kelompok makan atau PPM, rasio murid guru RMG, dan jumlah sarana kesehatan atau Sarkes. Sedangkan angka melek huruf atau AMH tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel IPM. Sekian hasil review artikel jurnal dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.